Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini diberikan kita kesehatan dan harapan kita semua jemaat HKBP Martoma dimanapun berada, dijauhkan dari virus corona yang ada pada masa ini. Untuk itu mari kita mulai ibadah pertanyaan kita hari ini Rabu tanggal 29 September 2021. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya, tapujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan, yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Ibrani pasal 2, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan.
marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 705 ayat 1 sampai 2. Guarni Tuhan Yesus. Kita berdoa, anugerah dari Allah Bapa kita, juga kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di malam hari ini, tertulis di dalam Ester pasal yang ke-9, dimulai ayat 15 sampai dengan ayat 19, beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini terjadi ketika berada di dalam pembuangan, yang pada saat itu Raja Ahasuerus berkuasa sebagai raja pada waktu itu. Adalah seorang yang bernama Haman, yaitu panglima dari Ahasuerus, yang juga memimpin para anak buahnya. Haman berencana untuk membunuh semua orang Yahudi karena Mordekai tidak mau menyembah kepada raja pada saat itu. Sehingga ada perintah untuk membunuh semua anak-anak Yahudi, mulai dari yang muda sampai dengan yang tua, harus segera di bumi hanguskan. Pada waktu itu Mordekai berusaha memberitahu hal itu kepada Ester, agar Ester mengetahui keadaan situasi di mana Haman
ya atas perintah dari Ahasuerus berencana untuk membunuh semua orang-orang Yahudi, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Ketika Ester mengetahui hal itu, posisi Ester sudah menjadi permaisuri, ratu dari Raja Ahasuerus. Nah, karena itu ketika Ester mengetahui keadaan bangsanya sudah sangat-sangat berada di ujung tanduk, mereka akan di bumi hanguskan. Karena itu Ester bermohon kepada semua bangsanya pada saat itu untuk berdoa selama 3 hari 3 malam. Untuk apa? Sebelum Ester menjumpai Raja Ahasuerus pada saat itu, untuk memohon supaya semua orang-orang Yahudi, bangsa yang disayangi oleh Ester, tidak di bumi hanguskan. Atas perintah dari Ratu Ester pada saat itu, semua orang Yahudi, bangsa yang dikasihi oleh Ester, berdoa selama 3 hari 3 malam, dan mereka juga melakukan puasa. Dan Ester pun ikut serta melakukan puasa dan berdoa selama 3 hari 3 malam kepada Tuhan, bermohon supaya Tuhan menggerakkan hati dari Ahasuerus pada saat itu. Dan tahukah Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, bahwa ternyata doa dari semua umat pada saat itu, termasuk doa dari Ester dan juga saudaranya Mordekai, didengarkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Ester menjumpai Raja Ahasuerus pada saat itu. Dia bermohon supaya bangsa Yahudi dibebaskan, agar bangsa Yahudi tidak dimusnahkan. Dan kuasa dari doa yang mereka lakukan ternyata sangat-sangat bekerja luar biasa. Raja Ahasuerus hanya melihat Ratu Ester pada saat itu dari kejauhan, begitu sangat cantiknya, begitu sangat mempesonanya, sehingga ketika dia berbicara dengan Raja Ahasuerus sendiri sangat terkagum-kagum dan akhirnya mengabulkan permintaan dari Ester. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau disampaikan dalam khotbah di malam hari ini? Yang pertama perlu kita lihat bahwa Ester sendiri ketika melihat bangsanya berada dalam kematian, ya, atas perintah dari raja yang memerintahkan Haman untuk membunuh semua orang-orang Yahudi, Ester menjadi orang yang bimbang hati, takut bagaimana ketika nanti bangsa yang dia kasihi harus musnah. Karena itu Ester memerintahkan untuk berdoa kepada semua bangsa pada saat itu 3 hari 3 malam. Mereka juga melakukan puasa pada saat itu, bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati dari Raja Ahasuerus untuk tidak membumi hanguskan bangsa Yahudi pada saat itu. Dan ternyata kuasa Tuhan bekerja. Jadi yang pertama sekali mau dikatakan Bapak Ibu, Tuhan itu berkuasa di segala tempat. Karena Tuhan berkuasa di segala tempat, Tuhan itu mampu mengalahkan siapapun. Tuhan mampu menggerakkan hati sekeras apapun. Karena itu ketika persoalan terjadi, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa sedih itu pasti ada dalam diri kita. Tapi sebagaimana Ester mengatakan kepada bangsanya, mengarahkan kepada bangsanya, bahkan dia ikut berlutut bersama Mordekai, berdoa kepada Tuhan, bermohon supaya Tuhan melakukan yang terbaik untuk bangsanya. Dan ternyata Tuhan bekerja. Hati Ahasuerus tergerak atas doa yang mereka panjatkan. Tuhan bekerja. Karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap pergumulan kehidupan kita, ketika hidup kita sudah berada di ujung tanduk, ketika kita mengalami banyak problema dalam kehidupan ini, arahkanlah dirimu untuk berdoa kepada Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Ester dan juga para bangsa Yahudi pada saat itu ketika mereka berada di ujung tanduk kehidupannya. Ingatlah bahwa Tuhan berkuasa di segala tempat. Tuhan juga berkuasa atas orang-orang yang sedang kita takuti. Sama seperti Ester, bangsa Yahudi
dan Mordekai sendiri. Hati Ahasweros tergerak karena doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan hati-hati orang-orang yang keras, hati orang-orang yang membenci kita. Karena itu selalulah berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan itu ada di segala tempat. Tuhan itu ada di mana-mana, dan Tuhan itu berkuasa untuk melakukan hal apapun. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan ini nyata terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi, bangsa yang dikasihi oleh Ester, bangsa yang dikasihi oleh Mordekai pada saat itu bisa terbebaskan dari kematian, dari niat buruk yang akan dilakukan oleh Ahasweros dan Haman sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ketika bangsa Yahudi sudah menerima kemenangan atas luluhnya hati dari Raja Ahasweros, mereka tidak melupakan kasih setia Tuhan. Jadi dalam hal ini poin yang kedua yang mau dikatakan, ketika Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita, ketika Tuhan sudah menolong kita dalam kehidupan kita, ingatlah untuk selalu memuji Tuhan, ingatlah untuk selalu mengingat betapa baiknya Tuhan, dan jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Yahudi juga melakukan ini bersama dengan Ester dan Mordekai. Mereka melakukan suatu peringatan untuk mengingat betapa luar biasanya karya Tuhan yang sudah menggerakkan hati Raja Ahasweros pada saat itu, yang sudah membebaskan mereka dari ancaman kematian. Karena itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, banyaklah hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Karena itu layaklah kita mengingat, bahkan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu selalulah bersyukur, selalulah mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur berarti kita mengingat betapa perbuatan tangan Tuhan itu luar biasa dalam hidupku. Perbuatan Tuhan itu begitu sangat dahsyat, menyelamatkanku dari kematian, menyelamatkanku dari rasa sakit, menyelamatkanku dari penderitaan. Jadi tidak ada waktu untuk melupakan segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu sangat luar biasa. Ini boleh kita lihat Bapak Ibu dalam konteks ayat 18 sampai ayat 19. Dikatakan bahwa orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan. Hari perjamuan karena mereka sudah memiliki kemenangan, kebebasan akan kehidupan yang pada waktu itu sudah mengancam mereka. Mereka sudah berada di ujung tanduk, namun mereka melakukan perjamuan sukacita, katanya dalam ayat 18. Karena kemenangan itu, karena kebesaran tangan Tuhan itulah mereka melakukan perjamuan sukacita. Lalu di ayat 19 dikatakan, oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Karena beban itu sudah tidak ada lagi. Karena mereka sudah memperoleh kemenangan dari Tuhan. Karena itu mereka bersukacita merayakannya dengan penuh kegembiraan, antar mengantar makanan, suatu tradisi di kehidupan mereka. Tanda bahwa mereka bersukacita atas kemenangan yang mereka peroleh dari Tuhan. Karena itu ingatlah selalu betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun di pagi hari, Tuhan begitu baik, memberikan kita kesempatan napas kehidupan. Ketika kita beraktivitas, Tuhan memberkati kita dalam setiap pekerjaan. Ketika malam hari, Tuhan menjaga kita ketika kita beristirahat dan membangunkan kembali kita esok pagi. Bukankah di situ saja karya Tuhan sudah begitu sangat besar? Karena itu ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, maka di situ
tampaklah kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang betul-betul mengingat perbuatan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, atas anugerah dan kasih setiamu yang memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami dan menaungi kami dengan kesehatan dan panjang umur. Tibalah kami Tuhan berkumpul bersama dengan keluarga kami, melakukan ibadah sebagai pemujian kami untuk nama Tuhan. Karena itu biarkanlah Tuhan di sepanjang kehidupan kami mengingat betapa baiknya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk bersyukur sekalipun hal yang kecil kami dapat. Semua itu karena karunia Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan senantiasa juga menyertai setiap jemaat-Mu di malam hari ini. Ketika esok pagi mereka akan memulai aktivitas yang baru, ketika mereka akan bekerja, biarkanlah tangan setia Tuhan memberkati dan menaungi mereka dengan kesehatan, panjang umur, berkat kehidupan lewat rezeki, dan Tuhanlah senantiasa menjauhkan dari sakit penyakit. Tuhan juga yang memelihara kehidupan para jemaat-Mu. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kepada mereka kesembuhan. Ketika mereka dalam masa-masa penderitaan, ingatkan mereka bahwa Tuhan bekerja dimanapun, bahwa Tuhan bekerja di manapun, dan Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang berseru akan nama Tuhan. Tuhan, di malam hari ini juga, ketika kami semua akan membaringkan tubuh kami di tempat tidur, jaga kami, sertai kami, dan lindungi kami Tuhan, agar esok pagi kami boleh bangun untuk kembali beraktivitas. Segala dosa kami, pelanggaran kami, hapuskanlah itu Tuhan, supaya tidak terhalang anugerah kasih setia Tuhan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 sampai 2, Gok las niroha doau. Dilanjutkan dengan 2 syafaat. Jemaat yang terkasih, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas segala berkat kasih dan karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, hingga pada malam hari ini kami mampu berkumpul di tengah-tengah keluarga kami dalam acara pertanyaan keluarga Seresot HKBP Martoba. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin memohon kepada-Mu, Kau tahu bagaimana keadaan negara kami dalam keadaan kondisi COVID-19. Kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati kami semua, terkhusus buat jemaat HKBP Seresot Martoba Medan. Tuhan mampukan kami dalam menghadapi masa ini Tuhan. Banyak kendala yang kami hadapi, mulai dari perekonomian, pendidikan, ataupun apapun itu. Tuhan mampukan kami ya Bapa jemaat-Mu agar dapat melalui ini semua. Bagi jemaat-Mu yang terpapar COVID-19, kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati mereka,
tangan Tuhan yang selalu membimbing hingga mereka dapat melaluinya dengan selamat. Bagi kami yang masih dalam kursi persekolahan, Tuhan mari pimpin kami Tuhan dalam menempuh pendidikan online kami. Tuhan lancarkan segala apapun yang kami perbuat. Kami juga ingin berdoa bagi pemimpin gerejamu Tuhan, mulai dari yang paling atas pendeta Resot hingga kepada sintua masing-masing WEK. Kiranya tangan Tuhan yang selalu memberikan hikmat kepada mereka, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka. Ya Bapa, banyak permohonan kami kepadamu, namun kami yakin dan percaya Kau tahu apa isi hati kami. Kami serahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu, kiranya tangan Tuhan yang selalu melindungi. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 202 ayat 1-2, Uhaolongi ho gogoku, sambil mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kita, juga persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu serta saudara-saudari kami hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin.